Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, tafadhal Ustaz, mulai dari mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna wa fi qira'atin yuqatiluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti bil adli minan nas wa hum al-yahudi. Ruwiya annahum qatalu salasata wa arba'ina nabiyan fanahahum mi'atu wa sab'una min ibadihim faqataluhum min yaumihim fabashirhum a'lamuhum bi'adzabin alim. Iya. Ay mu'limun wa dzikru al bisyarati tahkumu bihim wa dakhalatil fa fi khabari inna lisibhi ismiha al mausula bisyarti. Titik tengko. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir dengan ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh. Wa fi qira'atin dan pada satu qiraah yuqatiluna. Wa fi qira'atin dan pada satu qiraah yuqatilun ya, bukan yaqtulun Ustaz. Ada dua qiraah berarti di sini. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir dengan ayat Allah dan mereka membunuh akan para nabi. Kalau yuqatilun mereka memerangi akan para nabi. Bi ghairi haqqin dengan tanpa hak. Wa yaqtulun dan mereka itu membunuh alladzina ya'muruna bil qisti akan orang-orang yang memerintahkan oleh mereka itu dengan berbuat adil, ay bil adli. Akan orang yang berbuat adil, akan orang-orang yang mereka memerintahkan untuk berbuat adil dari kalangan manusia. Wahum al-yahudu dan bermula mereka. Ini mereka di atas ini. Mereka orang-orang yang membunuh para nabi dan kafir dengan ayat Allah. Itulah al-yahudu, para Yahudi. Ruwiya annahum telah diriwayatkan bahwa sungguh mereka Yahudi itu qatalu salasatan wa arba'ina nabiyyan. Membunuh oleh mereka akan 43 orang nabi. Masya Allah. 43 nabi ya, bukan waliullah sah, nabi. Panahahum maka melarang akan mereka mi'atun wasab'una min apa nih? Kok 4 Ustaz? Min ibadihim ya. Maka melarang akan mereka Yahudi oleh 170 daripada hamba-hamba mereka. Maksud hamba mereka ini ya kemarin apa namanya? Umat mereka ya. Faqataluhum min yaumihim, maka mereka membunuh akan mereka orang yang melarang mereka min yaumihim di hari itu juga. Nah itu Ustaz. Sesudah membunuh para nabi, pengikut para nabi, atau bisa saja budak mereka sendiri ya. Pengikut mereka melarang mereka membunuh nabi. Semuanya dibunuh juga. Fabasyirhum, maka beri kabar gembira olehmu kepada mereka. A'limhum, beritahukan olehmu kepada mereka bi'adzabin alim dengan azab yang pedih. Mu'limin dengan azab yang memedihkan. Wa dzikrul bisyarah tahakkumun bihim, dan bermula menyebutkan bisyarah itu tahakkum bihim, untuk menghina mereka. Masa kabar gembira isinya neraka, Ustaz kan? Nah, fabasyirhum biasanya kan digunakan untuk kabar gembira. Ini kabar gembira isinya neraka. Ya. Kemudian. Tunggu itu ada adik saya ikut Zoom. Belum ada yang gabung, kalau ada otomatis Ustaz.
Itu barusan mati lagi. Udah 3 barusan. Soalnya nggak Ya saya kan? ini, langsung saya buka. Siapa yang masuk, langsung bebas. Oh gitu ya. Iya, Ini adek. ya nggak apa-apa. Sok lanjutnya kok. Wadakhalatil fa'u fi khabari anna. Dan telah masuklah oleh fa pada khobar anna atau pada khobar inna. Tadi innalladzina yakfuruna bi ayatillah ya, inna ya. Nah, Inna. inna mestinya kan nggak perlu fa di khobarnya karena bukan jawab. Biasanya kalau jawab dengan jumlah tolabiyah atau jawab dengan jumlah ismiyah baru pakai fa. Ini kan bukan jawab. Kenapa harus ada fa? Nah, ini kata beliau. Wadakhalatil fa'u dan masuklah oleh fa pada khobar inna lisyibhi ismihal mausuli bisyarti. Karena menyerupai isimnya inna yang mausul dengan syarat. Innalladzi, alladzina isim mausul. Isim mausul kadang-kadang dia mengandung makna syarat. Ya, makanya di khobarnya fabasyirhum pakai fa. Nah, begitu Ustaz. Kemana lagi kita baca Ustaz? Al-Bisyarah teh maksudnya Pabashirhum itu ya Tengko ya. Ya, fabasyirhum. Jadi bisyarahnya maksudnya fabasyirhum. Itu arba'ina nabiyan ada rincian yang enggak jadi hasiah. Nah, kita baca aja Enggak ada semuanya ya. Ustaz. Ya, Hasiah ya. kita Ya. baca aja semua mana dia. Apa Ustaz? Santai aja. Nah. Nah, kita baca dari mana ya? Biayatillah. Langsung biayatillah hasiahnya. Oke. Oke. Lanjut Ustaz. Ayo. Qauluhu bi ayatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bi ayatillahi ayil Qur'ani wa ghairihi. Qauluhu wa fi qiraatin yuqatiluna. Sawabuhu takhiruha ba'dal maktub. Idhiya allati fihal qiraatani. Wa amma hadhihi fayaqtuluna bittifaqi sab'ah. Qauluhu bi ghairi haqqin. Ya. In qalat Ingkulta. in qatalal anbiya layakuna illa bi ghairi haqqin. Ujiba bi annahu fi i'tiqadihim aidan wa huwa ziyadatun fi tasni'i alaihim. Fal makna ajaba ya Muhammad min biladati haula'i hayatsu yaqtuluna al-anbiya wa hum mu'taqiduna anna qatlahum khilafal haqqi wa yaqtuluna may ya'muruhum bil adli. Qauluhu wa hum al-yahudu ay qaumi Musa wa innama khawatibu man kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika liridhahum bi fi'lihim ma'a kaunihim kanu azamina ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu salasata wa arba'ina wa fi riwayatin ukhra sab'ina. Qauluhu mi yaumihim ay faqatalul anbiya awalan nahar wal ibadi akhirahu. Qaulu a'lamuhum asyara bidzalika ila anna fil kalam isti'arati tab'iyatun hayatsu syubbihat a'lam bil azab bil bisyarah wastu'ira ismul musabbah bih lil musabbah wastaqa minal bisyarati basaruhum bima'na a'lamuhum bil azab a'lamahum wastaqa minal bisyarati basarohum bima'na a'lamahum bil azab wal jami al intiqal min halin di ukhra fi kullin. Oke Ustaz.
titik dulu ya. Titik Agak dulu, lama. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Qauluhu bi ayatillah al-Qur'ani wa ghairihi. Maksudnya ayat Allah di sini Al-Qur'an dan lainnya Qur'an. Kitab-kitab sebelumnya ya. Ya. Mereka kafir juga ke kitabnya sendiri, Ustaz. Dalam arti mereka percaya ke sebahagian, nggak percaya ke sebahagian. Kan sama aja kan? Kafir. Ya. Ayat rajam mereka nggak percaya. Percaya ayat rajam. Misalkan dalam Taurat ada ayat rajam. Kalau yang berzinanya rakyat jelata dirajam. Kalau para bos mah bebas. Nah itu. Itu namanya Ya. kafir bi ayatillah. Qauluhu wa fi qira'atin yuqatilun. Sawabuhu ta'khiruha ba'dal ma'tuf. Bermula ucapan syareh wa fi qira'atin yuqatilun itu bermula benarnya ucapan itu mentakhirkannya ucapan. Ba'dal ma'tuf sesudah ma'tuf, sesudah yaktulun selanjutnya. Karena dianya qauluhu, karena dianya ma'tuf atau dianya ayat sesudah qiraah yuqatilun, karena dianya ayat itulah allati yang dalamnya allati itu ada dua qiraah. Amma hadhihi adapun bermula ini potongan ayat fayaktulun, maka yaktulun dengan sepakat sab'ah. Maksudnya begini Ustaz. Ya, tadi di atas innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaktulun. Ini yaktulun pertama ini sepakat ini. Semua baca yaktulun. Jadi wa fi qiraatin yuqatilun, pada satu qiraah wa yuqatilun. Nah, yang yuqatilun ini di yaktulun di depannya, annabiyya bi ghairi haqqin wa yaktulun ay wa yuqatilun. Nah itu. Bukan yaktulun pertama yang ada khilaf, yang ada banyak qiraah, dua qiraah, tapi yaktulun yang kedua. Makanya kata beliau mestinya ucapan wa fi qiraatin di depan aja nanti. Artinya mereka membunuh para nabi. Pengikut para nabi bukan mereka bunuh, mereka perangi. Ada yang terbunuh, ada yang enggak. Barangkali begitu, Ustaz. Ya kan? Ya. Nah, protes dikit biasalah. Wal khatbu sahlun katanya. Protes itu mudah kan? Yang susah memulai. Oke. Qauluhu bi ghairi haqqin. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Timbul tanda tanya. Apa ada membunuh para nabi yang hak? Kan gitu, Ustaz. Kenapa harus ada mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin dengan dengan tanpa kebenaran? Ya. Apakah ada yang namanya membunuh nabi jalan kebenaran? Gak ada juga. Nah, ingkulta, jika engkau bertanya, inna qatlal anbiya'i la yakunu illa bi ghairi haq. Sesungguhnya membunuh para nabi itu tidak ada ya melainkan pasti dengan tanpa hak. Kenapa harus disebut tanpa hak? Ujiba, niscaya dijawabkan. Pertanyaan dijawab. Bi annahu fi i'tiqadihim aidan, dengan bahwa sungguhnya membunuh para nabi dengan tanpa hak itu dalam keyakinan mereka juga. Artinya mereka juga meyakini kalau membunuh para nabi dengan tanpa hak. Tapi masalahnya mereka membunuh juga. Fahuwa, maka bermula dianya ucapan bi ghairi haqqin itu ziyadatun, untuk menambah fit tashni'i alaihim, dalam mencela mereka. Untuk menambah celaan terhadap mereka. Fal makna, maka bermula makna ayat itu i'jab ya Muhammad min baladati haula'i. Heranlah kamu wahai Muhammad dari bodohnya mereka Yahudi. Di mana sisi kebodohannya? Haitsu yaqtulunal anbiya'a wa hum mu'taqiduna anna qatlahum khilaful haq. Sekira-kira mereka membunuh akan para nabi, padahal mereka itu meyakini kalau membunuh para nabi itu menyalahi kebenaran. Wa yaqtuluna may ya'muruhum bil adli, dan mereka juga membunuh akan orang-orang yang memerintahkan ia akan mereka untuk berbuat adil. Nabi dibunuh, pengikut Nabi juga dibunuh. Kalau zaman sekarang membunuh para ulama sama santri-santrinya kan banyak kejadiannya. Ya. Di Aceh dulu itu satu pesantren, Ustaz. Hancur semua sama santri-santrinya. Itu masa lalu tapi Ustaz. Ada kejadian dulu. Ada biasa waktu dom dulu Ustaz. Kan di Aceh perang mulu Ustaz. Ngeri. Ada namanya. Nanti kalau Ustaz main ke Aceh ada pondok pesantren itu ada tugunya kan. Sama seorang ulama sama santri-santrinya.
Nah, Allah akan membalas pelaku kejahatan, Ustaz ya. Mm-mm. Qauluhu wahum al-Yahud, bermula mereka itu Yahudi. Orang yang membunuh para nabi, membunuh pengikut para nabi itu Yahudi. Siapa Yahudi di sini? Kaum Musa, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Oke. Pertanyaan lagi. Kalau kejadian yang membunuh para nabi Yahudi zaman dulu masa Nabi Musa, kenapa ayat ini diturunkan kepada nabi tentang Yahudi yang ada di masa nabi? Banyak pertanyaan ini, Ustaz. Banyak takdir ya. Jadi begini, wa inna ma khutiba man kana fi zamanihi, hanya saja dikhitab, maksud dikhitab diturunkan ayat ini untuk orang-orang tadi supaya Nabi khabarkan kepada Yahudi yang ada pada masa Nabi. Wa inna ma khutiba, hanya saja dikhitabkan akan orang yang ada ya pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Allah menyatakan mereka membunuh para nabi liridhahu, karena relanya mereka bifi'lihim, dengan perbuatan mereka pendahulu mereka. Jadi ridha bisyai, ridha bil kufri kufrun, Ustaz. Kita rela orang lain jadi kafir, kita juga ikut jadi kafir. Karena Yahudi di masa Nabi dia rela, nggak protes, ayahnya membunuh para nabi, mereka juga jadi kafir. Makanya ayat ini juga berlaku untuk Yahudi sekarang. Nah, karena ridhonya mereka dengan perbuatan mereka, bapak-bapak mereka, ma'akonihim kanu azimin, bersama keadaan mereka, mereka yang ada pada masa Nabi, kanu adalah mereka itu azimin. Nah, bersama keadaan mereka yang ada pada zaman Nabi, azimin itu mereka yang punya rencana juga ala qatlihi, untuk membunuh Nabi SAW. Jadi Yahudi pada zaman Nabi juga berkali-kali membuat rencana untuk membunuh Nabi. Ya. Walaupun gagal kan. Qauluhu salasatan wa arba'ina, bermula ucapan syareh 43. Artinya dalam satu riwayat menyatakan mereka telah membunuh 43 orang nabi. Wa fi riwayatin ukhra sab'in, dan dalam riwayat yang lain itu 70. Ada lafadznya sab'in, 70 orang nabi yang mereka bunuh. Qauluhu min yaumihim, ucapan syarah min yaumihim, ay faqatalul anbiya'a awalan nahari wal ibada akhirahu. Artinya mereka, atau ubada akhirahu, mereka membunuh akan para nabi pada awal hari, dan akan para ubad, ya, para ahli ibadah barangkali maksudnya, pada akhirnya hari. Siang, pagi bunuh nabi, sore bunuh pengikut nabi. Nah itu, Ustaz. Qauluhu a'limhum, tadi wabasyirhum artinya a'limhum. Asyara bidzalika, mengisyarah ianya syareh dengan demikian ucapannya a'limhum ila anna fil kalam isti'aratun tabaiyatun. Mengisyarah ya kepada posungu dalam kalam itu terjadi isti'arah tabaiyah. Ada terjadi peminjaman lafaz. Haitsu syubbihal i'lamu bil adabi bil bisyarati. Sekira-kira diserupakan akan memberitahukan dengan siksa dengan bisyarat. Memberitahukan mereka akan mengalami siksa yang pedih. Diserupakan dengan bisyarah. Bisyarah artinya memberi kabar gembira. Nah, wastu'ira ismul musyabbahi bilil musyabbah, dan dipinjamkan akan nama musyabbah bih bagi musyabbah. Kemudian, nah, diambillah kata musyabbah bih, yaitu bisyarah di sini ya. Diambil kata bisyarah. Tadi begini Ustaz. Bisyarah itu memberitahukan itu sama seperti memberitahukan kabar buruk, sama seperti memberitahukan kabar gembira. Artinya dua-duanya kabar berita. Kalau memberitahukan kabar biasa a'lim, memberitahukan kabar gembira basyir. Sekarang a'lim disamakan dengan basyir. Kemudian diambil kata basyir berarti bermakna a'lim. Nah, gitu maksudnya. Dan dipinjamkan akan nama musyabbah bih bagi musyabbah. Diambillah kata bisyarah bermakna a'lim. Wastukka minal bisyarah basyirhum. Kemudian dimustaq dari kata bisyarah akan kata basyirhum. Bermakna dengan makna a'limhum bil adab. Beritakan olehmu akan mereka dengan azab.
Wal jami' bermula persamaan antara memberi kabar buruk dan memberi kabar secara umum. Bermula jami', bermula persamaan itu al-intiqal, berpindah dari satu kondisi bagi kondisi yang lain dalam tiap-tiap keduanya. Jadi kesimpulannya sama-sama isinya informasi, walaupun informasinya berbeda. Nah, Ustaz. Luar Itu biasa bahasa Quran. ya, itu nanti kita ngaji kitab Tuhfatul Ikhwan dulu, Ustaz. Kitab Ahmad Sawi juga, pengarang tafsir ini punya kitab namanya Kitab Ahmad Sawi, isinya majat mulu, Ustaz. Ya. Makanya beliau di sini banyak banget majatnya. Beliau kayaknya suka banget sama majat. Ahli. Ya. Qauluhu udah tadi? Udah. Nah. Qauluhu wa dzikrul bisyarah tahakkumun. Bermula ucapan syarah dan bermula menyebutkan kata bisyarah itu tahakkum. Itu untuk mencela mereka sebenarnya. Masa kabar gembira neraka, masa kabar gembira. Ya kan? Ya. Kenapa dianggap melecehkan? Menyebutkan kata bisyarah yang artinya siksa neraka itu tahakkum. Li'annal bisyaratah yal khabaru sarru. Karena sesungguhnya bisyarah, dianya bisyarah itu kabar yang menyenangkan. Sar, masrurun. Nah, jadi bisyarah artinya kabar gembira. Basyirah wa nazirah. Wan nazarah al khabarud darru. Dan bermula nazarah itu kabar yang mudarat. Nah, nazir maksudnya Ustaz. Basyirah wa nazirah. Faka'annahu maka seolah-olah Allah itu yaqulu berkata ya huwa dianya kabar itu la yatakhallafu tidak akan menyalahi ia. Artinya kalau berita dari Allah baik berita baik atau berita buruk dua-duanya akan terjadi. Nah itu. Kama annal wa'da bil khairi la yatakhallafu sebagaimana bahwa sungguh janji baik pun tidak akan menyalahi ia. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu mesti terjadinya. Ya. Kemudian ada kemudian Ustaz? Qauluhu li syibhis mihal mausul. Tadi di atas di khobar inna ditambah fa. Kenapa? Karena menyerupai isimnya inna yang mausul dengan syarat. Oi, wahwa fil asli kana mubtada'a. Bahwa dan dianya isim inna pada asal itu ada ianya isim itu mubtada. Biasa kan? Inna kan masuk ke mubtada, Ustaz kan? Ya. Kemudian ini kaedahnya. Wal mubtada'u mata waqa'a asmu mausulin walau mansukhan qurina khabaruhu bil fa. Ya. Dan bermula mubtada bila jatuhlah oleh isim mausul walau ada ianya isim mausul itu mansukh niscaya disertakan akan khabarnya mausul dengan fa. Kitab Ustaz mansukhan juga. Ya. Apa maksudnya ini? Oh ya. Bermula mubtada bila jatuh ianya mubtada dan bermula mubtada kapan-kapan jadi jatuh ianya mubtada isma mausul sebagai isim mausul. Bila mubtada isim mausul. Walau mansukhan sekalipun ada ianya isim mausul itu mansukh. Maksud isim mausul mansukh di sini yang tadi isim mausul mubtada, tapi sekarang bukan mubtada lagi, sudah jadi isim kana. Atau isim inna. Inna kan amil nawasih, Ustaz. Amil nawasih menasah menghapus hukum mubtada. Paham Ustaz kan? Ya. Nah, tadinya mubtada, isim mausul tadinya mubtada, sekarang dimasuki oleh inna, enggak disebut mubtada lagi. Tapi disebut isim inna. Nah, isim inna ini namanya inna nasih. Ya. Bukan nasih masuk ayat penghapusan, bukan. Bila yang jadi mubtada isim mausul. Sekalipun isim mausul itu sudah dinasahkan. Bukan lagi mubtada, tapi isim. Ya. Niscaya dibarengkan khobarnya isim mausul yang jadi mubtada dengan fa. Itu kaidah. Bila isim mausul yang jadi mubtada, khobarnya pakai fa. Nah, itu. Kayak syarat dan jawab gitu tuh maksudnya ya. 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 Itu Ustaz. Oke. Nah, ini kenapa ada kasodakatin wasilatin Ustaz? Ayat lain apa gimana? Ayat lain.
Tadi belum ketemu di luar. Ya memang baru sampai ayat 21. Oke, Ini sekarang Ustaz. masih ayat 22. Lanjut, Ustaz, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina habitat batalat a'maluhum ma amilu min khairin kasodaqotin wasilaturahmi fid dunya wal akhirati fala tadadu biha li adami syartiha wa ma lahum min nasirin mani'ina minal azab. Alam taro tangzuru ilal ladzina utu nasiban hazzan minal kitab at-taurat yud'auna halun ila kitabillah liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum muridun an qabuli hukmihi nuzila fil yahudu zana minhum ithnani fatahakamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa hukmu alaihuma birrajmi fa abau faja faji apa itu fa Faji'ah. faji'a bit taurati fa wajada fiha farajama fa ghadabu zalika atawali wal i'rad bi annahum qalu ay bisabab qaulihim lang tamassana naru illa ayyama ma'dudat arba'ina yauman muddata ibadati abaihimul ajali summa tazawwala anhum fagharrahum fi dinihim muta'alliqun biqaulihi ma kanu yaftarun min qaulihim dzalik. Oke, Ustaz. Masyaallah. Makin keren, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina habitat. Bermula mereka. Itulah orang-orang habitat. Batalat. Yang batallah a'malhum oleh semua amal mereka. Mereka Yahudi tadi yang ingkar kepada ayat Allah, membunuh para nabi kan? Ya. Bermula mereka itulah orang-orang habitat yang terhapuslah batallah a'malhum oleh semua amal mereka. Ma'amilu apapun yang mereka amalkan min khairin dari kebaikan kasodakatin seperti sedekah wasilati rahmin seperti menyambung silaturahmi. Apa yang mereka lakukan fit dunia di dunia dan di akhirat. Bukan maksudnya batal bukan melakukan amal di akhirat batal. Bermula mereka itulah orang-orang yang terhapuslah oleh segala amal mereka, terhapus di dunia dan di akhirat. Artinya amalan mereka nggak ada nilainya. Nah, makanya beliau menyatakan fala tidak ada biha, maka tidak ada hitungan dengannya amalan. Kenapa? Li'adami syartiha, karena tidak ada syaratnya amal. Syarat amal itu beriman kepada Allah dan Nabi kan? Ya. Kalau kita nggak beriman kepada Allah dan Nabi, apapun yang kita lakukan nggak ada nilainya. Walaupun Allah kadang membalas juga langsung di dunia. Nah, tapi di akhirat nggak ada nilai. Kalau di dunia masih ada kemungkinan ada nilai dikit. Tapi di sini nggak ada sana. Ya. Bermula mereka itulah orang-orang yang terhapuslah segala amalan mereka di dunia terhapus, di akhirat juga terhapus. Fala tidak ada maka tidak ada hitung dengannya amalan karena tidak ada syaratnya amal. Wa ma lahum min nasirin dan tidak ada bagi mereka dari yang menolong. Aimaniin yang menghalangi mereka minal adab dari siksa. Nah, itu Ustaz. Tapi saya pernah mendengar Ustaz, kalau orang-orang kafir melakukan kebaikan katanya langsung dibalas Ustaz. Suka membantu orang kan? Itu kebaikannya langsung dibalas di dunia, diberikan kesehatan, rezekinya dilapangkan supaya di akhirat nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau di sini di dunia nggak ada, di akhirat nggak ada. Coba kita lihat nanti di dalam. Nah, mungkin sesuai majra'atul akhirah. Coba kita lihat dulu ya, satu ayat dulu. Ya. Kasodakatin wasilati rahmin, seperti sedekah dan menyambung tali rahim. Ingkulta, jika engkau berkata, inna misla hadzal amala la yatawaqqafu 'alal Islam.
Nah, Ada 5 orang Tengku yang ikut. ya saya nggak lihat soalnya saya buka itu kan. Ya. Jadi bebas. Siapa yang mau masuk bebas. Nggak dikunci. Nah, ingkulta jika engkau berkata, inna misla hadzal amali, sesungguhnya seperti ini amalan, sedekah, sambung silaturahmi, la yatawaqafu alal Islam, itu tidak terhenti ya di atas Islam. Maksudnya syaratnya nggak perlu Islam mestinya. Kenapa? Li'adami tawaqqufi 'alan niyah, karena tidak terhentinya ini amalan di atas niat. Syarat niat kan amal yang perlu kepada niat baru syaratnya Islam, Ustaz. Wudu. Ya. Wudu perlu kepada niat, baru sah niat Islam. Berarti wudu baru perlu keislaman. Sedangkan bersedekah katanya kan nggak perlu niat ini. Ya, jika engkau berkata sungguhnya seperti ini amalan itu tidak tergantung ya kepada Islam. Karena tidak terhentinya ini amal di atas niat. Fayantafi'u bihil kafiru. Maka dapat manfaatlah dengannya amalan oleh si kafir. Mestinya si kafir ketika bersedekah melakukan hubungan silaturahmi dapat faedah. Fala yatimu qaulul mufassir fala atidada biha. Maka tidak sempurnalah oleh ucapan mufasir. Apa ucapan mufasir? Fala tidak ada biha. Maka tidak ada hitung dengannya amalan. Li'adami syartiha karena tidak ada syaratnya amalan. Jadi beliau protes ini. Kenapa mufasir menyatakan di atas orang-orang yang kafir tadi, amal mereka terhapus di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena nggak ada dihitung dengan amalan mereka karena nggak ada syaratnya, nggak ada Islam. Padahal silaturahmi dan sedekah itu nggak perlu kepada niat. Nah, jadi ini kayaknya bentuk protes beliau kepada syariah, ya, tapi ada jawabannya ini. Jadi ini teh Imam Sawi protes ke Imam Jalalain ya? Ya, bukan protes. Ini dikit lah, ya kan? Nah, Kok beliau menyatakan amalannya nggak dihitung karena nggak ada syaratnya. Padahal amalan sedekah sesuai dengan yang beliau contohkan, sedekah itu nggak perlu kepada niat. hmm. Nah, beliau memberikan jawaban sendiri nih. Fala'alla dzalika mahmulun ala jama'atin maksusin basyaru qatlal anbiya'i wa anaduhum. Mudah-mudahan demikian yang amalan mereka tidak dihitung itu mahmulun. Itu dibebankan ya, dikhususkan ala jama'atin maksusatin terhadap satu jamaah yang khusus basyaru yang mereka melaksanakan langsung. Basyaru apa namanya? Mereka yang pelaku langsung. Basyaru yang mereka melakukan langsung akan pembunuhan para nabi, wa anaduhum dan mereka mengingkari akan mereka para nabi, anti para nabi secara secara berhadap-hadapan. Itu mungkin yang amalan mereka terhapus. Pengikut-pengikut mereka beda lagi. Ya. Wa illa jika tidak seperti itu kita mahmulkan fasadaqatul kafiri, maka bermula sedekahnya orang kafir. Wasilatu rahmihi dan silaturahminya orang kafir tanfa'uhu fid dunya. Oh ini. Itu memberi manfaat ianya sedekah si kafir akan si kafir di dunia. Benar ini saya pernah baca. Nah ini kata Syekh Sawi, kalau bukan maksud tadi ayat di atas khusus kepada kafir khusus yang melakukan pembunuhan secara langsung, nah maka sedekahnya kafir, silaturahmi mereka bermanfaat kepada mereka di dunia. Apa manfaatnya? Bitausi'atiha alaihi masalah. Dengan dilapangkannya apa nah? Dunia. Dengan dilapangkannya dunia alaihi di atasnya kafir kan? Itu contohnya. La ghairu, tidak selain. Manfaatnya tentang dunia doang. Walayan tafi'u biha dan tidak mendapatkan ianya manfaat dengannya sedekah fil akhirat di akhirat ijma. Nah, kenapa di akhirat dia tidak ada manfaat? Di anna mahallal jaza al jannah. Karena tempat balasan yang sempurna itu nanti di surga. Wahwa anha bimu'adzalin dan dianya kafir dari surga itu kan dipecat Ustaz. Maksudnya enggak masuk surga. Li'annahu laisa lahu fil akhirati illan nar karena kafir itu tidak ada bagi kafir itu di akhirat kecuali neraka. Wallahu a'lam. Selamat datang para ustadz semuanya. Ustadz Saiful ya, Ustadz Zulkarnain, Ustadz Hudori. Hadir. Oke, Masya Allah. Engko Hadir. itu teh kan tadi kalau dalam jalalannya habitat a'maluhum itu dicontohkannya sedekah dan silaturahmi. Ya.
ditafsirkan malah fala tidak ada bihal adami syartiha. Terus kata Imam Sawi seperti barusan yang Tengku baca. Jadi kesimpulannya gimana Tengku? Kesimpulannya, kafir yang amalannya tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat, kalau kita gabung antara Syekh Jalal dan Syekh Sawi, itu yang dimaksud kafir yang telah membunuh para nabi. Oh. Pelaku pembunuhan secara langsung. Adapun kafir-kafir sekarang, keturunan mereka, amalan mereka di dunia yang baik-baik, yang tidak perlu kepada niat, artinya syarat keislaman, mereka dapat manfaat juga. Mereka suka membantu orang, kan banyak juga ya yang membantu orang kan? Iya, banyak sekali. Lebih Nah, bagus kadang-kadang. nah itu tetap dapat manfaat. Dia suka bersedekah misalkan, makin banyak rezekinya Ustaz. Sehat badannya, sehat anaknya di dunia kan? Langsung dibalas di dunia. Nah, itu. Kalau kafir aja melakukan amalan baik bermanfaat, apalagi kita Ustaz. Benar nggak gitu Ustaz Hudori? Ada tambahan Ustaz Hudori? Enggak, Tengku, silakan. Baru hadir. Ya Ustaz. Nah, Lanjut. oke. Nah, itulah dia Ustaz. Tadi Ustaz baca ayat ke-23 ya. Alam tara. Ya, tandur. Alam tara, apakah kamu tidak melihat ayat tandur? Apakah kamu tidak memperhatikan? Ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang mereka diberikan akan nasiban ay haddan. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mereka telah diberikan akan bagian dari kitab Taurat? Yud'auna, hal keadaan mereka itu yang diajak. Yud'auna halun hal. Nah, kepada fa'il utuh. Hal keadaan mereka itu yang diajak ila kitabillah, kepada kitab Allah Quran. Liyahkuma, supaya menghukum ianya kitab Allah bainahum, antara mereka. Ada orang-orang Yahudi yang dulu diberikan Taurat, diajak oleh Allah. Artinya Nabi mengajak mereka untuk mengikuti hukum Al-Quran. Summa yatawalla farikum minhum, kemudian berpalinglah oleh satu golongan dari mereka. Wahum mu'ridun, dan bermula mereka itu berpaling. Ini 2 kali berpaling. Yatawalla farikum minhum wahum mu'ridun. Coba kita lihat nanti hasilnya. Kemudian berpalinglah oleh satu kelompok dari mereka dalam keadaan mereka itu berpaling. Jadi ya watawalla ini kan kayak kita membalikkan punggung. Jadi mu'ridun memang hatinya juga berpaling. Ada orang yang meninggalkan orang lain tapi tidak berpaling. Perasaannya masih terikat, Ustaz. Nah, jadi antara yatawalla dan mu'ridun ini 2 hal yang berbeda. Nah, artinya mereka berpaling angkabuli hukmihi, dari menerima hukumnya kitab Allah. Nuzilat fil Yahudi, diturunkan akan ini ayat pada Yahudi. Ini kisah ayat ini turun kepada Yahudi. Zana minhum isnani, yang berzina dari mereka Yahudi oleh 2 orang. Ada 2 orang Yahudi berzina. Fataha kamu ilan Nabi, maka mereka berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi pada zaman Nabi, Yahudi Khaybar berzina, ya, pembesarnya datang kepada Nabi cari hukum. Fahakama alaihima birrajmi, maka menghukum ianya Nabi kepada keduanya dengan dirajam, harus dirajam. Fa'abau, maka mereka enggan. Faji'a bit Taurati, maka didatangkan dengan Taurat. Artinya mereka nggak mau mengikuti, ini terlalu berat hukumnya. Kata Nabi dalam Taurat juga sama, hukumnya rajam juga. Nggak percaya mereka kan, dibawalah kita Taurat. Nanti ada kisah di dalam. Rewel banget ini orang. Yahudi mah bandel, Ustaz. Pinter-pinter. Faji'at bit Taurat, maka didatangkan dengan kitab Taurat. Fawajada fiha, atau fawujida fiha, maka didapati akan dianya hukum rajam dalamnya Taurat. Farujima, maka dirajamkan keduanya. Faghadabu, maka mereka pun marah. Nah, itulah dia kasusnya. Ya, tapi kisah panjangnya harus kita lihat di dalam. Nah, siapa yang mau baca ini? Para ustadz. Qauluhu alam tara. Ya. Tafadhal, Ustaz. Mana tadi ini? Qauluhu alam tara. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu alam tara al-khitabu lin nabi aw li kulli man yata'atta minhu an-nadhru.
Qauluhu ila kitabillahi ay Taurati. Qauluhu fil Yahudi ay Yahudi Khaybar. Qauluhu zana minhum isnani ay min ashrafihim. Thumma sa'alu ahbarahum fa akhbaruhum bi anna Taurata nasat ala rajmihim. Walakin akhadhathum asyafaqatu alaihim liqaunihim min ashrafihim fatahakamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu la'allahu ayyujada fi dinihi farjun lahum faqala lahumun nabiyyu hukmu dini rajmukum walladhi a'maluhu anna fit taurati kadzalika faqala ba'duhum jarrat alaina ya Muhammad faqala ba'duhum apa ini Apa jurta kayaknya ya? jirta alaina apa Tengku? Jurta kayak ada hamzah nggak? Ada yang kita punya hamzah nggak? Enggak ada. Jarok. Tengku. Gimana? Enggak ada. Jurta berarti. Halo. Sementara Oh, jurta alaina ya Muhammadu. Faqala halimu ila bi'alamikum bit-taurati. Faqalu Abdullah ibn Suraya kana bifiddika fa'ata bihi fas'alahu an-nabiyyu an hukmi zani wazayaniyati fit taurati faqala utuni bit taurati faqara'a minha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta wasala ayat ar-rajmi fawada'a yadahu 'alaiha wa qara'a ma ba'daha wa kana Abdullah ibn Salam hadiran idzaka wa kana min ahbarihim qabla al-islami faqala ya Rasulullah innar rajula akhfa ayat ar-rajmi wa qara'a ma ba'daha. oke Ustaz. Titik dulu. Masya Allah. Apa itu tadi ya? Jara'ah. Berani apa? Jara. Kalau Rama gimana matinya Ustaz? Rama yarmi. Rama rumta kan? Jurta alaina. Ya, jurta, jara'ah, jurta. Coba. Jaro ya jeri ya Tengku. Jara ya jeri. Kalau jara kita tasrih matinya yang ke-13. Ya jeri, jirta. Jirta ya. Okay. Tapi Aljur jara itu ya kalau zolim. ya Aljur, boleh. aljur zolim. Iya benar, tapi matinya jara'ah apa gimana Ustaz? Kalau madinya itu ya ini jaro ya juru, aljur. Kalau jaro mah berani. Aljur'ah mah berani. Ya, jur'ah berani. Kalau jarro, saya belum lihat ininya teksnya nih. Kalau jara mengalir. Kalau jaro'ah berani. Kalau misalkan tadi jarot mengalir, jaro ya jeri. Ini kan jarot. Ini jarra berarti ya. Kalau jarot menarik. Ya, ini yang anianya dhalim apa? Yang dhalim. Jaro ya Tengku atau apa? Yang artinya dhalim. Kalau jaro ini menganiaya artinya. Jaro. Kalau jaro menganiaya zalim, tapi alifnya panjang. Jaro. Kalau fi'il madinya jaro. Jara, kalau ininya ada alifnya jaro. Iya. Nah, kalau jaro itu mengalir, lari. Ini susah kalimatnya Ustaz. Yang artinya dhalim ini, cuma kok bisa ada yang hilang gitu. Jurta. Oh enggak apa-apa, jurta juga boleh. Engkau telah menarik kedzaliman Ustaz. Kita tambahin. Coba kita lihat dulu ya.
Qauluhu alam tara al-khitabu lin nabi. Bermula khitab itu bagi nabi. Au likulli man yata'atta minhun naduru, atau bagi setiap orang yang mungkin datang darinya oleh melihat, memperhatikan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Qauluhu ila kitabillahi Taurat. Oh, Taurat di sini bukan Quran ya. Fil Yahudi, Yahudi Khaybar. Qauluhu zana minhum isnani, berzina dari mereka dua orang. Min asyrafihim, dari golongan orang-orang yang mulia di antara mereka. Summa sa'alu akhbarahum. Kemudian mereka bertanya akan pendeta mereka. Akhbaruhum, maka memberitahukan oleh pendeta kepada mereka bi anna Taurata nasat ala rajmihim, dengan bahwa sungguhnya Taurat itu sudah menjelaskan ya untuk merajam mereka. Walakin akhadathum syafaqah, tetapi menarik akan mereka oleh kasih sayang kepada mereka para asyraf. Masa asyraf dirajam? Karena keadaan mereka min asyrafihim, dari asyraf-asyraf di antara mereka. Padahal kamu ilan nabi, maka mereka pun berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La'allahu ayyujada fi dinihi farjun lahu. Barangkali saja itu bahwa didapati dalam agamanya Nabi akan kelonggaran untuk mereka. Ini cari hukum yang mudah, Ustaz. Solusi. Ya. Solusi. Faqala lahumun nabi, maka berkata bagi mereka oleh Nabi, hukmu dini rajumukum. Bermula hukum agamaku itu merajam kamu, sama aja, kamu harus dirajam. Nah, walladzi, dan kata Nabi lagi, walladzi a'lamuhu anna fit Taurati kadzalik, dan bermula alladzi, yang saya ketahui akannya itu bahwa sungguh dalam Taurat itu demikian juga. Taurat juga hukumnya hukum penzina itu dirajam. Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebahagian mereka. Nah, ini jurta alaina. Jurta berbuat zalim. Iya. Cuma nggak jelas matinya apa, Ustaz. Ini jaro mungkin ini tentu. Jaro. Ya juru. Jaro ya juru. Qala yaqulu ya. Gitu. Ya, betul. Qala yaqulu qulta. Ya, Jaro ya juru jurta. Oke, syukuran Ustaz. Ini saya hilang tadi. Hilang. Oke, nah inilah pentingnya saraf. Jurta alaina, engkau telah berbuat aniaya kepada kami ya Muhammadu, wahai Muhammad. Faqala, maka berkata ianya Nabi, halummu ilayya bi'a'lamikum bit-Taurah. Halummu, marilah kamu, bawa olehmu kepada aku juga boleh. Bawalah olehmu kepadaku bi'a'lamikum, dengan orang yang paling alim di antara kamu dengan Taurat. Bawa pendeta kamu ke sini biar kita tanya. Faqalu, maka mereka berkata, Abdullah bin Suraya. Dianya yang paling alim itu Abdullah bin Suraya. Ada ia di Fadak. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah dengannya Abdullah bin Suraya ini. Fasa'alahun nabiyyu an hukmi zani wa zaniyah. Ini kebalik ini, waziyaniyah, wazaniyah. Ianya enggak ada. Maka bertanya akannya Abdullah oleh Nabi tentang hukum orang laki-laki yang berzina dan perempuan yang ada dalam Taurat. Nah, faqala, maka berkata ianya Abdullah bin Suraya, "Ituni bit Taurah, bawakan oleh kalian kepadaku dengan Taurat." Mana kitab Taurat? Faqara aminha, maka membaca ia darinya Taurat ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta wasala ayat rajmi, hingga sampai ya kepada ayat rajam. Bahwa tuh ayat alaiha. Parah banget ya. Ini kayak hukum undang-undang, diplesetkan. Maka meletakkan ia akan tangannya. Fawada ayadahu alaiha, maka meletakkan ia akan tangannya di atasnya ayat rajam. Wa qara'a ma ba'daha, dan membaca ia akan ma sesudahnya ayat. Wa kana Abdullah ibnu Salam hadiran izaka, dan adalah Abdullah bin Salam itu yang hadir ketika itu. Nah, jadi ini Abdullah bin Salam ini Yahudi juga, pendeta, tapi udah masuk Islam. Wa kana min ahbarihim qoblal Islam, dan adanya Abdullah bin Salam itu sebagian dari pendeta mereka sebelum Islam. Sekarang sudah Islam. Dia bilang kepada Nabi, dia ini bohong nih. Faqala ya Rasulullah, berkata ianya Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, inna rajula akhfa ayat rajmi, sesungguhnya laki-laki itu Abdullah bin Suraya telah menyembunyikan ia akan ayat rajam. Faqara ma ba'daha, dan membaca ia akan ma sesudahnya ayat rajam. Ya, mana lagi?
Fa'amarahun Nabi, maka memerintahkan akannya oleh Nabi biakhdhiha, dengan mengambilnya ayat darinya Abdullah bin Suraya. Fa'akhadhaha, maka mengambil ianya Abdullah bin Salam akannya ayat. Wa qara'aha, dan membaca ia akannya ayat. Fa'idan fiha, maka ternyata dalamnya ayat itu tertulis innal muhsana wal muhsanata idza zanaya wa qamat alaihimal bayyinatu rujima. Sesungguhnya laki-laki yang muhsan dan perempuan yang muhsanah yang sudah menikah, bila berzina keduanya dan telah tegak di atas keduanya oleh saksi, niscaya dirajamkan keduanya. Nah, wa in kanat imra'atun hubla, dan jika adalah perempuan itu hamil, ya, tarabbasa biha, niscaya menanti ia dengannya kehamilannya, hatta tad'a ma fi batniha, hingga melahirkan ia akan apa yang ada dalam perutnya. Ya. Fa'amara, maka memerintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam birajimihima, dengan merajam dua orang tadi ya. Faqadibatil Yahudu, maka marahlah oleh Yahudi karena demikian. Titik Ustaz. Kembali ke Ustaz. Tengku. Itu Nah, musana wa musana itu bahasa kitab Taurat kalau ya. Apa Injil? gimana? Itu bahasa inna musana wa musanati. Kita zanaya qomat alaihim bayyana tarjama. Itu teh redaksi kitab Taurat kali ya. Ya, ini kitab Taurat yang versi Arab Ustaz. Artinya kan kita sedikit-sedikit baca Taurat gitu Tengku. Ya, nggak apa-apa Ustaz. agak gaya dikit, pernah baca Taurat dikit. Banyak kitab Taurat sekarang Ustaz di internet, itu yang versi Arab ada, versi Indonesia ada. Tapi Tinggal, keasliannya? iya, walaupun nggak asli, campur-campur. Ada juga sebagian ayat yang mirip-mirip Quran ada. Coba Ustaz download aja Al-Kutub Kitabul Muqaddas. Saya kadang-kadang baca juga Ustaz. Begitu. Lebih mudah kita pahami Taurat Injil versi Arab daripada versi Indonesia. Indonesia kacau terjemahannya. Gitu ya. Cuma dalam Taurat itu kalau Allah sering disebut Arab kan. Coba nanti Ustaz download banyak itu. Aplikasinya juga ada. Itu Tengku. Faqalu Abdullah bin Suraya, karena itu apa tuh? Karena Bipadika itu apa? Fadak itu daerah Ustaz di Khaybar. Oh, nama daerah. Nanti itu ada kasus antara Syiah dan Sunni itu tentang warisan Fadak kan. Nabi punya harta di Fadak. Ketika meninggal, Sayyidatina Fatimah datang ke Abu Bakar minta warisannya. Abu Bakar mengatakan, Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma tarakna sedekah. Itu ada kisah yang panjang Ustaz. Yang sampai sekarang masih bermasalah antara Syiah dan Sunni. Fadak. Dahsyat sekali. Ini yang geli tutup kitabnya, ditutup tangan, ya, geli. Sama kayak mufti juga begitu Ustaz. Kita mufti kan. Kita moga jangan jadi mufti dah. Tergantung yang datang kan, cari solusi kan. Kita cari pendapat yang ringan-ringan. Kalau ini pendapat yang berat-berat, nah itu masalah juga, mirip-mirip ini. Ya, lanjut Tengku. Oke. Nyampe mana tadi ya? Di luar nyampe mana Ustaz? Zalika Ustaz. Zalika ya. Zalikat tawalli wal i'rad. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika tawali wal i'rad bi annahum qalu ay bisababi qaulihim lang tamassana naru illa ayyama ma'dudat arba'ina yauman muddata ibadati abaihimul ijla tsumma tazulu anhum wa gharrahum fi dinihim muta'alliqun bi qaulihi ma kanu yaftarun min qaulihim dzalik. Titik itu tanggal ayat 24. Titik dulu Ustaz ya. Ya. Ini gimana cara mengikatnya? Coba saya lihat dulu ya.
Ini dadakan Ustaz. Kita harus mutalaah dulu kalau belajar. Wadzalika, dan bermula demikian berpaling, tawalli wal i'rad, kita artikan sama aja ya. Dan bermula demikian berpaling itu bi annahum, dengan sebab bahwa sungguhnya mereka itu mereka berkata, oh ya, kenapa mereka berpaling nggak mau mengikuti Taurat? Oh, alasannya begini, bermula demikian perpalingan mereka itu dengan sebab bahwa sungguhnya mereka itu mereka berkata, bisa babi qaulihim, dengan sebab ucapan mereka. Lan tamasanan naru illa ayyamam ma'dudah. Enggak apa-apa. Tidak akan disentuh akan kita oleh neraka kecuali beberapa hari saja. Arba'ina yauma. Cuma 40 hari. Muddata ibadati abaihim. Masa menyembahnya bapak moyang mereka akan anak sapi. Summa tadzulu anhum. Kemudian hilang ianya neraka dari mereka. Ini kan mirip-mirip ucapan kita juga, Ustaz. Makanya dalam Quran itu banyak banget kisah tentang Yahudi kan. Orang Islam yang pada akhirnya banyak juga mengikuti nanti. Nah, nggak apa-apa. Kita walaupun masuk neraka, yang penting kan Islam, ada syahadat. Yang pada akhirnya kan dikeluarkan juga, Ustaz. Walaupun dipanggang dulu, kan gitu, Ustaz. Nah, ini ngeri berarti. Artinya dosa nggak boleh disepelekan. Nggak boleh. Bukan kita nggak boleh punya keyakinan orang beriman akan dikeluarkan dari surga, kan? Itu kan hak Allah. Allah keluarkan, tapi kapan kan nggak jelas. Nah, jadi Yahudi berkata seperti itu, nggak apa-apa, maksiat juga, nggak percaya kepada Taurat, kan kita neraka ada bentar doang, 40 hari paling. Nah, wa gharrahum fi dinihim, telah menipu akan mereka dalam agama mereka, muta'alliqun biqaulih. Jadi fi dinihim muta'allaq ke depan ini. Menipu akan mereka dalam agama mereka oleh ma yang adalah mereka itu mereka ada-adakan. Ya. Menipu akan mereka oleh apa yang adalah mereka itu mereka ada-adakan dalam urusan agama mereka. Ya, mereka meninggalkan Taurat. Nah, apa yang mereka ada-adakan min qaulihim dzalik, dari ucapan mereka demikian, ucapan lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, sepintas begitu. Ada yang pengen ditambahkan para ustaz semua? So pengen dikurangin? Ustaz Luan. Ustaz Fihir. Nanya aja, Tengku nanya. Oke. Itu mudata ibadati abaim al-ijlah teh waktu nyembah anak sapi ya. Ya. Yang waktu Nabi Musa ke Gunung Turisina. Iya. Oh. Ya, Tengku. Iya benar. Jadi sesudah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyeberangkan Bani Israel dari Mesir, kan? Ya. Dikeluarkan dari Mesir lewat jalur laut atau sungai Nil. Jadi sesudah mereka selamat, maka para ulama menyatakan orang yang melihat mukjizat langsung juga nggak bakal sadar, Ustaz. Makanya di orang yang hidup pada zaman Nabi juga banyak yang kafir kepada Nabi, kan? Padahal keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Nabi kan banyak. Mestinya kan sering kita baca kitab sejarah Maulid segala macam-macam kejadian. Mestinya dari kecil orang udah lihat Nabi ini ajaib ini. Mestinya orang kafir Quraisy itu yang pertama beriman, tapi ternyata tidak. Bandel, sama kayak umat Nabi Musa. Udah lihat bisa nyebrang laut segala macam. Baru sebentar ditinggal, udah nyembah anak sapi. Nah itulah, kadang-kadang kemukjizatan itu bukan nggak punya kekuatan ya, pengaruhnya sebentar, Ustaz. Makanya kata para ulama ini yang saya dengar. Makanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu bukan mukjizat semacam tongkat Nabi Musa ya. Tapi mukjizat yang abadan abadi, Quran. Jadi kalau orang yang berakal, mau tidak mau mestinya, kalau dia baca Quran harus tunduk. Dan seterusnya, Ustaz. Ilah, begitulah judulnya. Ila akhirih. Luar biasa. Terus. Oke. Ini baca di dalam. Di mana tadi? Oh ini di dalam dikit doang Ustaz, sebentar. Fakaifa ini ayat lain kan? Ini dikit doang. Saya baca Ustaz ya. Qauluhu bi annahum qalu. Bermula ucapan firman Allah bi annahum qalu, dengan bahwa sungguh mereka itu mereka berkata, ini bisa babiyah. Bisa babi qaulihim, dengan sebab ucapan mereka akan demikian. Akan demikian kita tidak disentuh neraka kecuali 40 hari doang. Fahawwanu ala anfusihim jami'al mubiqat. Maka mereka meringankan. Wahawwanu ya. Mereka jadi meringankan terhadap diri mereka akan semua dosa-dosa besar. Mubiqat dosa besar. Jadi karena mereka punya keyakinan walaupun dimasukkan neraka cuma sebentar, akhirnya menyepelekan ya urusan dosa.
Ini saya yakin banget ini tertimpa sebagian besar kita kaum muslimin, Ustaz. Apalagi orang nggak apa-apa kan ada syafaat. Yang penting kan memperingati Maulid, banyak selawat segala macam. Maksiat pun yang nggak apa-apa. Pada akhirnya kita dikeluarkan oleh Nabi dalam neraka. Parah ini. Jadi kalau salah paham itu bisa menyebabkan kita menyepelekan dosa besar. Apa dosa besar? Mingkat lil anbiya, membunuh para nabi, wa isyanihim, maksiat kepada mereka para nabi, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Qauluhu min qaulihim dzalik, dari ucapan mereka akan demikian, yaitu bahwa lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ini baru selesai. Ayat ke 23. 24. Bayangannya. Bagaimana Ustaz Fir? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Ada Allah. acara tadi ini, tapi suara hujan ini keras sekali. Masya Allah. Berkah berarti Ustaz Adem. Ya. Tapi masih bisa mendengar, Ustaz. Maaf baru bisa masuk, Ustaz. Masya Allah. Apa Ustaz? Santai. Ya, kita nggak tahu judulnya ini. Judulnya Yahudi masuk neraka sebentar katanya Ustaz. Bukan hanya Yahudi, Ustaz. Nasrani kan juga begitu kan? Wa qala al-yahudu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi bilang yang masuk surga Yahudi doang. Nasrani bilang yang masuk surga Nasrani doang. Orang Islam nggak ditulis di situ, sama juga. Orang Islam juga bilang yang masuk surga orang Islam doang, yang lain semuanya di luar surga. Nah, itu Ustaz. Sama kayak sekarang Ustaz ya. Semua mengklaim ahli sunnah kan? Ya. Allah yang akan memutuskan nanti. Gimana Ustaz Sofwan? Ada ini tambahan Ustaz Sofwan? Buka kopi dulu. Nyimak dulu itu. Oke. Ustaz Fir buat berkah baca satu ayat lagi Ustaz. Pakaifa. Ya. Untuk keberkahan. Masya Allah kok saya berkahnya, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Sepuh. Justru saya cari berkah ini. Nggak ada berkah udah pulang ke Lombok semua. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kecil ini saya tidak pakai kitab ini ya. Bisa tidak saya lihat ini? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa halahum idza jama'nahum liyaumin ay fi yaumin la raib asyakka fihi wa yaumul qiyamah wa wufiyat kullu nafsin min ahlil kitab wa ghairihim jaza ma kasabat ay amilat min khairin wa syarrin wa hum ay annas la yuzlamun binaqsi hasanah aw binaqsi hasanatin aw ziyadati sayyi'atin wa nazala ya lima wa nazala lima wa'ada sallallahu alaihi wasallam ya ummatahu apa ini Mulka Faris war Rum faqala al munafiqun hayhat kulillahumma ya Allah malikal mulki tu'ti al mulka man tasha min khalqika wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Oke. Kebetulan apa? Ya. Ini kita ngaji sampai ayat 24 doang kelihatannya ini Ustaz. Ya, atau sampai ayat 25. Kemudian fakaifa, maka bermula bagaimana? Nah, fakaifa haluhu. Maka bermula bagaimana itu hal mereka. Ini apa maksudnya mentakdirkan kabar kayaknya? Fakaifa, maka bagaimana? Fakaifa haluhu. Bagaimana itu kondisi mereka? Idza jama'nahum liyaumin, bila kami kumpulkan akan mereka liyaumin fi yaumin ya, lam bermakna fi. Bila kami kumpulkan akan mereka pada suatu hari la raiba fihi, yang tidak ada keraguan.
dianya hari yang tidak ada keraguan, itu yaumul qiyamah, hari kiamat. Waufiyat kullu nafsin, dan disempurnakan akan setiap jiwa, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wa ghairihim, dan lain-lain mereka, dan disempurnakan akan setiap jiwa jazaan, sebagai balasan, maka akan ma yang kasabat, amilat, akan ma yang beramal ianya setiap jiwa, min khairin dan syarin, dari kebaikan dan keburukan, wahum, dan bermula manusia, la yuzlamun, itu enggak ada yang dizalimi. Bagaimana dizalimi? Binaksi hasanatin, dengan dikurangi kebaikannya atau ditambah keburukannya. Titik, Ustaz. Ini baru titik. Nah, ini nazala, ini asbabun nuzul ayat selanjutnya. Ini panjang di dalam, Ustaz, ceritanya. Yang kita baca sampai kullu nafsin aja, Ustaz. Satu orang lagi. Siapa yang mau baca? Ustaz Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa kaifa. Qauluhu haluhum radda liqaulihim al-mazkur. Liqaulihim al-mazkuri wa ibtali lamma gurruhum bisti'zam ma sayaqaulahum minal ahwali wa yajuzu ayyakuna kaifa khabaran muqaddaman wal mubtada'u mahzufin qadaruhul mufassiru biqaulihi haluhum wa qauluhu idza jama'nahum zarfu ghairi mudammanin makna syarti mansubin ala zarfiyati wal amili fihi muta'alliqul khabari. Qauluhu la raiba fihi ay fi muji'ihi wa wuqu'u ma fihi. Qauluhu wa hum, qauluhu ay annas fihi isyaratun ila annahu zakara dhamiruhum wa jam'uhu bi'tibari makna kullu nafsin. Oke, Ustaz. Titik, ini udah titik di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa kaifa. Qauluhu haluhum, itu raddun liqaulihimil madhkur wa ibtalu lima gharrahum. Nah. Dan bermula ucapan firman Allah fa kaifa. Ini kenapa qauluhu lagi nggak ada waw ya? Qauluhu fa kaifa, qauluhu haluhum. Bermula ucapan firman Allah fa kaifa, qauluhu haluhum, itu untuk membantah bagi ucapan mereka yang tersebut di atas. Yaitu mereka nggak akan masuk neraka kecuali sebentar ya. Wa ibtalun, dan untuk membatalkan bagi ma yang telah menipu ia akan mereka. Nah, dengan apa cara Allah membantah? Nah, ini kita muta'ala kepada raddun. Bisti'dhami ma sayaqa'u lahum minal ahwal. Dengan menyatakan besar akan sesuatu yang akan terjadi ia untuk mereka dari kesengsaraan-kesengsaraan. Mereka mengira enteng kan? Tapi Allah menyatakan fa kaifa haluhum. Bagaimana itu hal mereka bila nanti kami kumpulkan mereka di akhirat dan semua akan dibayar lunas sesuai dengan usaha mereka. Artinya, nah ini menyatakan bahwa di akhirat nanti bukan seperti di dunia kan? Ya. Ini kalau kita muta'ala isti'adham kepada raddun. Wa yajudu ayyakuna kaifa khabaran muqaddaman. Dan bolehlah bahwa adalah kaifa itu khabar muqaddam. Kaifa khabar muqaddam. Wal mubtada'u mahdhufun, bermula mubtada itu mahdhuf. Qadarahul mufassiru, mentakdirkan akannya mubtada oleh mufassir dengan ucapan yang fasir haluhum. Jadi kaifa khabar ya. Karena isim sadarah kalam walaupun khabar tetap didahulukan ya. Kayak aina zaidun ya. Aina khabar, zaidun mubtada. Berarti haluhum ini mubtada. Bermula hal mereka itu bagaimana? Qauluhu idza jama'nahum, firman Allah idza jama'nahum darfun ghairu mudamman ya. Yang tidak mengandung. Yang tidak dikandungi ya.
yang tidak mudmin. Mudmin apa? Mudman ya. Ghairu mudman makna syarti ya. Idza jama'nahum daraf yang tidak mengandung makna syarat. Itu mansub di atas darfiyah. Ketika kami ngumpulkan akan mereka. Ya. Wal amilu fihi dan bermula amil padanya idza. Siapa yang menasabkan idza? Bermula amil padanya idza itu muta'alliqul khabar, muta'allaq khabar. Mana khabar? Mana khabar Ustaz? Bagaimana itu hal mereka? Ketika kami kumpulkan akan mereka bagi suatu hari yang tidak ada keraguan, itu sabit padanya hari. Coba Kabar ulang mana? tadi. Coba ulang tadi Ustaz. Ulang dulu. Iya. Qauluhu idza jama'nahum itu daraf. Idza itu daraf yang tidak mengandung makna syarat. Oke ya. Yang namanya daraf mansubun, mansub atas darfiyah. Oke. Cuma setiap daraf kan ada amelnya. Dan bermula amel padanya idza atau padanya darah itu muta'allaq khabar. Khabar apa maksudnya? Pak kabar la raiba. Mungkin Pak Kaifa itu tentu ya. Kabar mukaddam kan Pak Kaifa. Oh, Pak Kaifa ya. Kabar Pak Kaifa. Kaifa daraf juga ada muta'allaqnya berarti ya. Bermula hal mereka itu sabit bagaimana? Ya, bisa jadi. Kaifa ini muta'allaq berarti. Jadi sekaligus idza ini muta'allaq kepada tempat muta'allaq kaifa. Keadaan mereka itu bagaimana? Kapan keadaan mereka bagaimana? Ketika kami mengumpulkan akan mereka. Jadi idza ini berarti muta'allaq kepada muta'allaq kaifa ya Ustaz. Kaifa khabar tadi. Nah itu. Bermula amel padanya daraf itu muta'allaq khabar itu kaifa. Qaulu la raiba fih pada hari yang tidak ada keraguan padanya hari fi majihi pada kedatangannya hari wa wuqu'i ma fihi dan pada terjadi ma yang ada dalamnya hari. Ya, tidak keraguan datangnya hari, tidak keraguan apa yang akan terjadi dalamnya. Qauluhu qauluhu ai annas. Wahum qauluhu ini rada aneh begini ya, double. Bermula firman Allah wahum itu bermula ucapan syarih ai annas itu fihi isyaratun. Padanya ucapan itu mengisyarah ila annahu zukira zamiruhum. Isyarah kepada bahwa sungguhnya apa? Bahwa sungguhnya Allah itu zakara, mentazkirkan akan zamir mereka. Wahum, mentazkirkan ianya Allah akan zamir mereka. Wa jama'ahu dan menjamakkan ianya Allah akannya zamir dengan mengiktibar makna kullu nafsin. Coba kita lihat Ustaz. Bagaimana hal mereka ketika kami mengumpulkan akan mereka bagi suatu hari dalam suatu hari yang tidak ada keraguan padanya hari dianya hari itu hari kiamat. Wawufiyat dan disempurnakan akan setiap jiwa akan apa yang telah mengusahakan ianya jiwa. Ya, hum dan bermula mereka manusia itu mereka tidak dizalimi. Wahum kembali ke manusia. Ya. Wufiyat kullu nafsin kembali ke nafsu. Mu'annas manusia mudzakkar. Kemudian coba kita lihat. Ucapan annas padanya ucapan itu isyarah kepada bahwa sungguhnya Allah mentazkirkan kan yang mentazkirkan Allah ya. Mentazkirkan ianya Allah akan damir hum. Wahum. Dan menjamakkan ya Allah akannya damir hum. Sudah pakai tazkir, pakai jamak lagi hum, bukan huwa. Dengan mengiktibar makna kullu nafsin ya. Nah, jadi berarti begini. Kenapa pakai hum? Nah, kenapa pakai hum? Nggak bisa masuk kaidah kullu jam'in muannas. Di atas bukan jamak. Ya, bukan ya. Salah. Makna kullu berarti. Bukan kembali ke lafaz kullu, benar. Kenapa pakai jamak wahum? Sedangkan kullu mudhaf kepada nafsin. Nafsin kan muannas Ustaz. Ya.
kullu mudhaf kepada nafsin. Kan aturannya begitu Ustaz. Lah, dhamir itu kembali ke mudhaf. Ada aturan kan? Dhamir kembali ke mudhaf. Kecuali lafadz kullu. Kalau lafadz kullu dhamir kembali ke mudhaf ilaih. Ada kaidah seperti itu. Kemudian, kalaupun tidak kembali dhamir ke mudhaf ilaih yaitu muannas. Tapi kullu mengiktisab ta'anisnya dari mudhaf ilaihnya. Pertanyaan, kenapa pakai dhamir hum bukan hunna? Karena nafsin muannas. Oh, ini dilihat makna kullu nafsin, bukan lafadznya. Makna kullu nafsin yaitu manusia, wahum, dan bermula mereka manusia itu mereka tidak akan dizalimi. Nah, titik Ustaz. Kembali ke Ustaz. Gimana? Gelap Ustaz. Ngeri kalau ini dengar ayat ini, Ustaz. Termasuk jadi ya, ngeri ya. Kitabnya ini ke Bisa manusia, ya. nafsin ini mu'annas Baik itu ya. orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, sama semuanya. Ya. Kitabnya ini umum ya Ustaz ya. Iya, kan secara zahir kita ambil umum kan manusia kan. Artinya manusia. semua manusia akan dibalas pada hari akhirat. Orang baik balasannya baik kan gitu Ustaz. Orang buruk balasannya buruk kan. Khairin wa syarrin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Bagaimana Ustaz? Ini udah titik Ustaz. Ditutup. Pak ditutup Ustaz? Cepat sekali. Udah sejam Tengku, setengah Ustaz. apakah ini bisa diartikan? Udah sejam setengah. Tengku, Ya Allah, terlambat. apakah bisa dimaknai kullu nafsin ini karena mungkin ya artinya secara maknanya semuanya gitu. Semua Ya, manusia gitu. Ya, secara maknawi semua manusia, kullu nafsin kan? Benar secara maknawi, Itu, tapi siap. secara lafaz kan dia muannas Ustaz. Itu Ustaz Fikri ya. Bukan, Ustaz Ya, Pak. Hudori. Hah? Sebentar. Ustaz Hudori, Oh, kullu nafsin kalau di segi lafaz itu muannas. Nafsin kan muannas kan? Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuha kan? Nah, jadi muannas dia. Tapi kenapa pakai dhamir hum? Oh, diambil maknanya yaitu makna manusia. Ya udah pakai mudzakkar. Bukan dilihat lafadznya. Gimana Ustaz? Ya, memang di sini juga hujan Ustaz. Jadi oh ya. rada ini. Ustaz Fikri ikut dia. Enggak. Sinyalnya buruk sekali.